Selamat datang kembali. Peralatan rotari digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida sehingga dapat diangkut dari satu peralatan proses ke peralatan yang lain. Dan pada jenis yang sama, reaksi proses tertentu juga terjadi pada tekanan tertentu. Dua fungsi ini yakni pompa dan kompresor digunakan di pabrik proses. Berbagai jenis pompa dan kompresor digunakan tergantung pada jenis fluida dan persyaratan tekanan. Mari kita mulai dengan pompa. Pada slide ini Anda dapat melihat simbol pompa sentrifugal yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida cair sehingga dapat dengan mudah dipindahkan ke jarak yang jauh dan juga memenuhi persyaratan proses. Tergantung pada kapasitasnya. Ini pompa bisa berupa tipe single impeller atau jenis multi impeller. Pompa sentrifugal dapat menangani volume besar fluida mengalir dibandingkan dengan pompa reciprocating atau positive displacement. Gambar menunjukkan satu tahap atau multistage pompa sentrifugal. Berikutnya adalah pompa reciprocating. Reciprocating pump bisa tipe piston atau tipe diafragma. Dalam pabrik proses, jenis pompa ini biasanya digunakan dalam menyorong dengan dosis yang memiliki volume rendah dengan discharge akurasi yang tinggi. Slide menunjukkan gambar dan simbol yang digunakan untuk pompa jenis ini. Pompa yang digunakan untuk dosis juga dikenal sebagai pompa metering. Berikutnya adalah screw pump. Screw pump digunakan untuk menangani cairan kental di pabrik proses. Jenis pompa ini tidak cocok untuk menangani cairan bersih. Dalam kategori positive displacement pump, screw pump dapat menangani jumlah aliran fluida tertinggi. Gambar menunjukkan jenis simbol berbeda yang digunakan untuk screw pump dan gambar penampang screw pump. Gear pump juga digunakan untuk menangani cairan kental seperti oli pelumas dan oli hidrolik dalam jumlah kecil. Berbagai jenis pengaturan gear tersedia untuk memenuhi persyaratan teknis. Pada gambar Anda dapat melihat berbagai jenis simbol dan penampang gear pump. Simbol pompa terakhir adalah can pump. Ini digunakan ketika NPSH yang tersedia tidak cukup untuk pompa sentrifugal horizontal. Can pump memiliki laras panjang dan dipasang di bawah permukaan tanah dalam banyak kasus untuk meningkatkan NPSH pada suction pompa. Di area transfer LPG pada kilang, Anda dapat melihat jenis pompa ini. M dalam bubble menunjukkan bahwa pompa digerakkan motor. Mesin diesel, turbin uap, dan turbin gas juga digunakan sebagai penggerak di beberapa critical pump yang harus dijalankan bahkan ketika daya total mati. Ketika jenis drive ini digunakan,
hal yang sama akan disebutkan dalam simbol. Kompresor adalah kategori berikutnya dari peralatan rotari yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida gas. Sekarang, jika Anda membandingkan simbol kompresor dan simbol pompa bolak-balik, saya ini saja. Mereka terlihat sangat mirip dan dapat membuat kebingungan. Jika Anda melihat dari dekat bersama mereka tidak sama. Jika Anda pernah bingung saat membaca PNID, periksa nomor tag peralatan itu dan Anda akan segera tahu apakah peralatan itu pompa atau kompresor. Huruf P digunakan dalam tag pompa dan K digunakan dalam tag kompresor. Kompresor reciprocating adalah salah satu peralatan yang paling mahal dan paling penting di pabrik proses. Mereka biasa mengirimkan gas bertekanan sangat tinggi ke servis seperti reaktor. Seperti pompa, berbagai jenis kompresor digunakan di pabrik proses untuk memenuhi persyaratan. Pada slide ini, Anda dapat melihat kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal digunakan ketika volume besar. Fluida gas perlu ditangani dengan output tekanan rendah. Kompresor sentrifugal lebih murah daripada kompresor reciprocating dan mudah dirawat. Berikutnya adalah rotary kompresor. Seperti gear pump dan screw pump, kompresor juga tersedia dalam desain ini. Mereka digunakan untuk menangani sejumlah kecil gas pada tekanan rendah. Anda dapat melihat kompresor jenis ini dalam sistem pendingin udara atau air cooler ya, Mas. Jenis kompresor terakhir adalah liquid ring kompresor. Seperti namanya, dalam jenis ini fluida dimasukkan ke dalam kompresor. Ketika kompresor berputar, akselerasi sentrifugal membentuk cincin silindris bergerak pada dinding bagian dalam casing yang menciptakan static seal dan menciptakan ruang kompresi untuk gas. Di unit flare gas recovery pada kilang, Anda dapat melihat jenis kompresor ini. Dengan ini Anda telah mempelajari beberapa peralatan utama yang akan Anda temui saat membaca PNID nanti. Namun beberapa item yang ditandai lebih kecil menunggu Anda belajar di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali. Dalam sesi ini Anda akan belajar tentang simbol item kecil yang sering ditandai dalam PNID. Pertama adalah strainer. Strainer adalah komponen penting dari sistem perpipaan untuk melindungi peralatan dari potensi kerusakan akibat kotoran dan partikel lain yang dapat terbawa oleh fluida proses. Strainer dipasang di upstream pompa, peralatan, valve kontrol, trap, dan instrumen untuk melindunginya dari serpian. Ada 3 jenis strainer yang digunakan.
jenis basket tipe T dan tipe Y. Pada slide ini Anda dapat melihat simbol basket strainer. Basket strainer dirancang untuk pemasangan pada garis horizontal dengan laju rendah tinggi. Mereka umumnya digunakan untuk aplikasi layanan liquid. Elemen filter tipe basket menghilangkan puing-puing dari aliran dan sama akan menetap di basket. Dengan melepas cover, strainer dapat dengan mudah dibersihkan. Berikutnya adalah saringan tipe TEE atau TEE. Dalam saringan tipe TEE, screen filter ditempatkan tegak lurus terhadap aliran. Strainer tipe TEE atau TEE digunakan dalam garis horizontal dengan TEE menghadap ke bawah, sehingga bahan serpihan dikumpulkan dalam strainer di titik terendah screen. Pada slide ini Anda dapat melihat strainer tipe Y yang dinamai sesuai dengan bentuknya. Sangat cocok untuk air, udara, gas, uap, dan layanan hidrokarbon. Saringan Y dapat dipasang di posisi horizontal atau vertikal dengan elemen screen mengarah ke bawah. Ini memungkinkan layar screen untuk mengumpulkan bahan dalam strainer. Di titik terendah screen. Strainer sangat berguna untuk melindungi pompa dan kontrol valve dari bahan-bahan asing. Pemantauan secara konsisten elemen screen diperlukan karena elemen dapat rusak oleh puing-puing berkecepatan tinggi dan juga karena erosi. Berikutnya adalah filter. Filter adalah perangkat yang menghilangkan partikel berukuran mikron dari liquid dan gas yang diberikan dan menggunakan elemen filter yang dirancang khusus yang dikenal sebagai cartridge. Strainer juga merupakan filter, namun ia menggunakan pelat berlubang atau kasa untuk menghilangkan partikel yang lebih besar dan puing-puing dari aliran proses. Pada slide ini, simbol pertama dan simbol kedua adalah atmospheric fan. Jenis fan ini digunakan dalam tangki air dan penyimpanan liquid tidak berbahaya. Simbol ketiga adalah open drain. Anda dapat melihat funnel jenis ini di pump station dan di dekat peralatan. Mereka digunakan untuk mengalirkan pompa dan peralatan kecil. Simbol terakhir digunakan untuk item khusus. Apapun yang tidak mengkategorikan dan menentukan dalam peralatan standar, simbol ini digunakan. Jika Anda melihat gambar detail dari item tag ini, maka hanya Anda yang akan tahu apa sebenarnya item ini. Inilah akhir dari sesi ini. Dalam sesi berikutnya Anda belajar tentang simbol instrumen. Terima kasih.